Tuhan agung dan sangat terpuji di kota Allah kita, gunungnya yang kudus, yang menjulang tinggi, menjadi kebanggaan seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Hari ini kita merayakan hari Kamis biasa pekan yang keempat. Secara gerejawi tidak ada pesta atau perayaan, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa tanggal 4 Februari adalah sebagai Hari Persahabatan Manusiawi Internasional untuk mengingat peristiwa 4 Februari 2019 ketika Paus Fransiskus menandatangani dokumen persaudaraan manusiawi bersama dengan Imam Besar Al-Azhar. Kita berdoa untuk terjadinya persaudaraan antara seluruh umat manusia, menjadikan bumi yang damai. Mari kita mengawali misa kita dengan hening sejenak. Kita mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita, supaya pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami untuk mengikuti putra-Mu agar dapat bergaul akrab dengan Dikau. Semoga putra-Mu mempererat pula persaudaraan kami, serta meneguhkan kerukunan dan cinta kasih kami. Sebab Dialah putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kalian tidak datang ke gunung yang dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kalian tidak mengalami kekelaman, kegelapan atau angin badai. Kalian tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sungguh, mereka tidak tahan mendengar sabda itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kalian telah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kalian telah sampai di hadapan Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kalian telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulung permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Apa yang kita dengar, sungguh kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Dalam bait-Mu ya Allah, kami renungkan kasih setia-Mu.
Nama-Mu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyuran-Mu, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salah satu kunci dalam membangun persahabatan sejati dengan orang lain adalah, saya kira bisa kita ambil inspirasinya dari Injil hari ini, yaitu belajar untuk mempercayai orang lain, belajar menemukan kebaikan dalam diri orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Para murid diajar untuk menemukan kebaikan orang lain, untuk percaya pada orang lain. Mereka diutus pergi berdua-dua dengan tidak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan. Mereka diajak untuk percaya bahwa nanti mereka akan berjumpa dengan orang-orang baik yang akan mencukupi kebutuhan mereka dalam menjalankan misi itu. Mereka akan melakukan kebaikan, mereka akan melakukan misi dari Tuhan, dan yakinlah akan berjumpa dengan orang-orang baik yang juga akan membantu mereka, akan mencukupi apa yang mereka butuhkan. Yang diajarkan Yesus demikian. Tapi bukan sekedar Yesus mengajarkan mereka seperti itu untuk nanti kamu akan berjumpa dengan orang baik. Yesus sendiri mempercayai mereka. Yesus juga mencoba mengajak mereka untuk mengenali bahwa dalam diri mereka ada kebaikan. Mereka dipercaya. Kalau kita baca Injil yang tadi itu dan kita perhatikan, itu adalah Markus 6 ayat 7 sampai 13. Injil Markus itu ada 16 bab. Maka kalau secara sederhana, secara gampangan, ini baru sepertiga dari Injil Markus. Para murid baru berjumpa belum begitu lama dengan Yesus. Mereka sudah diutus oleh Yesus, dan Yesus tidak mengatakan, ini coba-coba ya, kamu saya utus. Ini try out ya, ini magang ya, kamu saya utus. Tidak. Yesus percaya pada mereka. Yesus percaya bahwa ada kebaikan dalam diri para murid,
mereka bisa untuk diutus. Dengan segala kelemahan mereka, dengan segala kerapuan mereka, toh ada kebaikan dan mereka bisa diutus. Yesus percaya dengan para murid, ada kebaikan dalam diri para murid, dan mengajak para murid juga untuk percaya pada orang lain dan menemukan kebaikan dalam diri orang lain. Tentu saja Yesus sadar bahwa barangkali kepercayaan itu akan berjumpa dengan hal-hal yang tidak sesuai harapan. Bisa jadi ada orang yang memang tidak bisa kita percaya. Itu wajar saja, tapi jangan sampai itu membuat kita patah semangat. Dalam Injil tadi Yesus juga mengatakan, kalau kamu tidak diterima, ya sudah, kebaskanlah debu, pergilah ke tempat lain. Jangan putus asa, belajarlah percaya pada orang lain, ada kebaikan dalam diri orang lain, dan temukan kebaikan itu. Semoga hari ini kita lebih sibuk untuk mencari kebaikan dalam diri orang lain, bukan mencari-cari cacat celah orang lain. Yesus memanggil dan mengutus ke-12 murid berdua-dua dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas perjanjian yang telah Kau ikat dengan kami dalam diri putra-Mu. Semoga berkat perayaan kenangan ini, kami Kau mampukan untuk menjadi saksi cinta kasih dan perjanjian-Mu yang menjadi jaminan bagi keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita semua diutus. Amin.